Sunan Kalijaga kemudian berprofesi sebagai begal. Bahwa Sunan Kalijaga itu berdakwah itu selain di tanah Jawa juga sampai ke daerah Patani, Thailand. Ya, Thailand Selatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semua, wahai ulul albab? Semoga kita semua selalu dalam lindungan dan rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Oke bos, rekomendasi buku kali ini yaitu buku yang ke-94. Karena di video rekomendasi sebelumnya ada yang double bukunya ya, yaitu buku mana lupa naruhnya, tentang buku stres ini ya. Nah, yang ini double ya, sudah 2 kali ternyata dulu sudah pernah saya rekomendasikan. Kali ini adalah sebuah buku ya yang berjudul Mistik dan Makrifat Sunan Kalijaga, karena masih meneruskan tentang sejarah Wali Songo ya. Seperti ini cover bukunya ya. Mistik dan Makrifat Sunan Kalijaga. Identitas bukunya ditulis oleh Ahmad Khodim ya. Ditulis oleh Ahmad Khodim pada tahun 2003. Ini yang saya miliki itu sudah cetakan ke-10. Jadi di sini ya edisi soft cover cetakan ke-10 tahun 2011. Ya, diterbitkan oleh PT Serambi Ilmu Semesta Kota Jakarta. Seperti ini bos ya. Ini cetakan yang ke-10 tahun 2011. Di sini ada nomor ISBN-nya, jumlah halamannya. Di identitas buku tidak tertulis ya jumlah halaman, dan ukuran bukunya tidak tertulis di identitas buku, tapi saya lihat jumlah halamannya adalah 377. Jadi ini jumlah halamannya 377. Biasakan jika membeli sebuah buku, kita harus membaca tulisan yang ada di belakang cover buku seperti ini. Ini baca dulu, karena biasanya di toko buku itu buku ini tuh tercover dengan plastik ya, jadi tidak bisa membaca isinya kalau di toko buku. Kalau ingin membaca isinya ya kalian harus permisi dulu dengan meminta izin. Ada poin ya, poin-poin yang menarik di belakang cover buku ini ada tertulis yaitu oleh Dewan Wali Songo, dia ini Sunan Kalijaga kemudian diangkat sebagai salah satu anggotanya untuk menggantikan Syekh Subakir yang kembali ke Persia. Jadi Sunan Kalijaga ini menggantikan posisi Syekh Subakir. Siapa Syekh Subakir? Sudah pernah saya rekomendasikan bukunya ini bos ya. Buku ini adalah jejak historis Syekh Subakir, sudah pernah saya bikinkan video rekomendasinya ya. Lalu ada tulisan menarik lagi, dikatakan di belakang ya, di belakang cover buku ini dikatakan buku ini bukan cerita tentang kisah hidup Sunan Kalijaga. Jadi buku ini tuh tidak menceritakan tentang Sunan Kalijaga, meskipun ada sedikit sejarahnya. Namun kalian bisa membaca buku ini untuk mengetahui kisah hidup Sunan Kalijaga, yaitu buku Sunan Kalijaga Guru Orang Jawa. Lalu kalian bisa baca buku Sejarah Wali Songo dan juga buku Atlas Wali Songo karya Bapak Agus Sunyoto. Kalian cari ini buku-bukunya di toko buku terdekat ya. Lalu dikatakan
di belakang cover buku ini ya, dikatakan bahwa membaca buku ini kita diajak berkelana ke alam mistik dan makrifat Sunan Kalijaga. Jadi jika kalian membaca buku ini tuh kita itu diajak berkelana ya ke alam mistik dan makrifat Sunan Kalijaga. Tentunya ya berasal dari perspektif penulisnya, yaitu Bapak Ahmad Khodim. Ya, itu. Lalu tadi dikatakan kan Syekh Subakir balik ke Persia, lalu posisinya digantikan oleh Sunan Kalijaga. Jadi Wali Songo itu ada beberapa angkatan, dan kalian jika ingin tahu angkatan-angkatan Wali Songo, kalian harus baca buku ini ya. Sunan Kalijaga ini apa? Sunan Kalijaga, bukan ini. Kok Sunan Kalijaga? Kalian harus baca buku Wali Songo ini. Tuh. Ya. Di dalam daftar isinya kan ada ini, lihat ya, sebentar. Di dalam angka, nah ini Wali Songo angkatan pertama tahun 1404 sampai 1421, itu ada di halaman 75 di buku ini. Lalu ada Wali Songo angkatan kedua tahun 1421 sampai 1438 Masehi, itu halaman 89 di buku ini. Lalu ada Wali Songo angkatan ketiga di halaman 93, Wali Songo angkatan keempat di halaman 102, Wali Songo angkatan kelima di halaman 115, dan Wali Songo angkatan keenam di halaman 117. Jadi semua buku ini saling melengkapi, Bos. Ya. Wali, Bos. Semua buku ini saling melengkapi. Loh, Cak, kenapa kok di bawah ini ada kitab Ihya Ulumuddin atau Ulumiddin? Karena ada yang berpendapat ajaran tasawuf para wali atau Wali Songo di tanah Jawa itu berasal dari kitab ini. Ya. Sebagian besar pendapat ulama itu ajaran tasawuf Wali Songo itu berasal dari kitab Ihya Ulumuddin. Mereka mempelajari kitab Ihya Ulumuddin. Oleh karena itu saya sekarang lagi fokus lagi membaca kitab Ihya Ulumuddin ini. Jadi kalian jika ingin mengetahui ajaran tasawuf para Wali Songo, kalian harus membaca kitab Ihya Ulumuddin. Dan sudah banyak sekali yang diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Dan itu memudahkan kita untuk belajar yang bagi kita yang tidak bisa membaca kitabnya yang asli berbahasa Arab gundul. Ya. Gimana? Sudah dimudahkan, ada kitab terjemahan, kenapa kita tidak mau membaca? Bahkan sebagian teman saya itu ada yang fanatik dengan Jawa dan Nusantara. Mereka fanatik dengan Wali Songo, bahwa Wali Songo itu orang mengikuti adat Jawa. Iya. Tapi apakah kalian mengikuti ajaran mereka dengan belajar atau membaca kitab Ihya Ulumuddin? Itu, Bos. Ya, lanjut di buku apa ini tadi? Mistik dan Makrifat Sunan Kalijaga atau Sunan Kalijogo. Di dalam buku jejak historis ya Syekh Subakir dikatakan Syekh Subakir ini diutus ke tanah Jawa bersama Wali Songo periode pertama. Di sini di buku ini ya. Ini nanti jadi Wali Songo generasi pertama itu menurut buku ini itu diutus oleh Sultan Muhammad I atau yang pertama dari Turki. Itu nanti bisa kalian baca di halaman 25 atau berapa itu. Sini. Ya. Jadi baca buku ini juga, Bos. Ya, untuk mengetahui
Wali Songo generasi pertama, kedua, ketiga, angkatan pertama, kedua, ketiga, sampai ke 6. Ngopi dulu bos, haus, seret. Oke, sekarang saya akan memperlihatkan ya daftar isi dari buku Mistik dan Makrifat Sunan Kalijaga. Daftar isinya seperti ini. Ini daftar isinya ya. Tadi ada berapa halaman? 377 halaman. Daftar isinya ya. Yang pertama, Sunan Kali, sejarah singkat Sunan Kalijaga. Seperti yang saya katakan bahwa meskipun buku ini tadi di belakang cover tertulis bahwa buku ini tidak menceritakan tentang kisah hidup Sunan Kalijaga, tetapi ada sedikit atau sejarah singkat Sunan Kalijaga. Lalu peranan Sunan Kalijaga. Jadi di sini nanti dibahas peranan Sunan Kalijaga. Lalu ada doa Sunan, perlindungan diri, ingsun sejati, doa di zaman sekarang. Bab 3 ada kandungan kidung rumeksa ing wengi. Nah, bagi kita yang pernah nonton atau mendengarkan kidung rumeksa ing wengi yang biasanya itu digunakan di film-film horor khususnya yang menyangkut dengan kuntilanak, apakah kalian tahu bahwa kidung rumeksa ing wengi itu adalah ajaran atau berasal dari Sunan Kalijaga? Ya, di bab 3 itu ada kandungan kidung rumeksa ing wengi, kekuatan pikiran, bebas dari hama dan senjata, penyatuan daya. Bab 4 ya, ada wasilah. Bab 4 ada wasilah. Nah, ada wasilah, olah nafas, penyatuan daya para nabi, tauhid versus syirik, meditasi pernapasan. Jadi di dalam buku ini pun akan diulas mengenai olah nafas, penyatuan daya para nabi, tauhid versus syirik, dan meditasi pernafasan. Seperti apa meditasi pernafasan ala Sunan Kalijaga atau yang diulas di dalam buku ini? Tentu kalian harus baca sendiri bos, baca sendiri buku ini. Di bab 5 ada diri manusia, kodrat manusia, mengenal diri, tahu tujuan hidup. Jika selama ini kalian itu sering-sering main di dunia maya, ya, di negeri Konoha itu, terus banyak yang banyak yang mendiskusikan apa sih tujuan manusia diciptakan di bumi atau dunia ini. Baca buku ini bos, tentunya di dalam perspektifnya Ahmad Khodzim. Lalu di bab 6 ada tentang saudara 4 ya. Saudara 4, maknanya bagi kehidupan, saudara 4 dan sistem kemalaikatan, keharmonisan di alam. Bab 7 pengalaman syariat, sembahyang, ibadah haji, makna syariat bagi kehidupan. Nah, di sini pun dibahas tentang syariat. Seperti biasa, kalian-kalian yang mengaku orang-orang spiritual dan tidak mau melakukan syariat, Anda belum membaca sejarah Wali Songo dan ajaran-ajarannya. Anda hanya tahu dari medsos. Anda kurang membaca buku. Ya. Loh Cak, saya tahu dari guru saya. Guru Anda kurang banyak. Seperti yang telah saya jelaskan ya di video sebelumnya bahwa Sunan Kalijaga pun memiliki guru lebih dari 1. Nah, kalau Anda memiliki guru hanya 1 langsung menjadi seorang spiritualis, piknik Anda kurang jauh. Lalu bab 8 ada syariat dan belimbing, suasana kondusif, pohon belimbing, sampai ke
bab 14, termasuk dikupas mengenai surga dan neraka, etika hidup, ada siklus hidup dan mati, termasuk di sini dikupas tentang reinkarnasi. Meskipun saya sendiri tidak mempercayai reinkarnasi yang ya pokoknya saya nggak percaya reinkarnasi, karena saya berpedoman kepada Ibnu Sina. Nanti kapan saya akan merekomendasikan salah satu kitab karya Ibnu Sina yang sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Dan Ibnu Sina mengatakan bahwa reinkarnasi itu nggak ada. Karena saya mengacu pada Ibnu Sina. Kalau kalian mempercayai reinkarnasi dengan berbagai macam versinya, monggo. Asalkan kalian tunjukkan bukti literasinya. Oke. Nanti di sini ada selamatan. Untuk apa selamatan dikupas juga. Ngapain sih ada selamatan itu? Di sini juga nanti dikupas. Lalu sunnah Allah, sunnah Rasul, mengikuti cara Nabi, inovasi dalam budaya. Buku ini sangat jos, bos. Kalian harus baca, kalian harus miliki buku ini. Ya, baca sampai habis. Saya sudah habis ini loh, ada gini-gini dulu banyak tak buang-buang ini kertas gini. Oke. Lalu sebentar, catatan saya ada di sini, bos. Saya akan mengutipkan beberapa kutipan ya. Kalau biasanya itu tercatat rapi, sekarang enggak. Oke, kita buka halaman 8, halaman awal ya. Di halaman 8 sampai 10 kalian akan mendapati masa mudanya Sunan Kalijaga, di mana di dalam buku ini dikatakan Raden Syahid. Raden Syahid ini kan nama lain dari Sunan Kalijaga. Raden Syahid akhirnya memilih menjadi maling celuring. Ya. Lalu Raden Syahid melakukan perampokan dan pembegalan terhadap orang-orang kaya di Kadipaten Tuban. Hasilnya dibagi-bagikan kepada para fakir miskin. Jadi kisah Raden Syahid atau Sunan Kalijaga yang menjadi begal atau maling celuring itu bisa kalian baca di buku ini halaman 8 sampai 10. Dan di dalam buku ini sejarah Sunan Kalijaga, guru orang Jawa, juga disinggung bahwa Sunan Kalijaga itu memang, kalau saya nggak salah ingat kata Gus Bah, itu menjadi preman. Kalian bisa baca di dalam buku ini tuh halaman 23. Di halaman 23 ya, nah nih masa muda, baca bos, masa muda ya. Jadi masa muda Sunan Kalijaga ini kan banyak nih tulisannya, banyak kan. Nah, yang saya stabilo kuning, warna kuning itu tertulis di hutan itu Sunan Kalijaga kemudian berprofesi sebagai begal. Ya. Dengan menggunakan nama samaran Brandal Lokajaya. Dengan menggunakan nama samaran Brandal Lokajaya, karena komitmen kemanusiaannya, maka hasil begalan dari orang-orang kaya yang melintas di hutan Jatiwangi dibagikan kepada orang-orang papa atau orang-orang miskin. Sama kan kedua buku ini, bahwa Sunan Kalijaga pada masa mudanya pernah menjadi begal, perampok, maling. Ya. Jadi benar, kalau saya nggak salah ingat, mohon maaf ya. Kalau salah mohon dibenarkan di komentar nanti. Jadi kita jangan memvonis orang-orang yang sekarang sedang melakukan kejahatan. Kalau ditangkap, boleh dihukum. Asalkan yang menghukum adalah orang yang wajib menghukum seperti polisi ya, dan lain sebagainya. Tapi jangan kalian memvonis bahwa mereka itu akan mati dalam keadaan seperti itu. Misalkan orang begal di penjara, mungkin dia itu akan jadi begal terus. Kita nggak ada yang tahu masa depan manusia, bos. Ya, contohnya Sunan Kalijaga ini,
pernah jadi begal, pernah merampok, pernah maling. Pada akhirnya apa? Justru malah menjadi salah satu anggota Dewan Wali Songo menggantikan Syekh Subakir. Tobatnya gimana? Ya ketika itu Sunan Kalijogo ingin merampok Sunan Bonang, ingin mengambil tongkat Sunan Bonang. Justru dengan adanya kejadian itu, Sunan Kalijaga menjadi muridnya Sunan Bonang dan belajar kepada Sunan Bonang. Contoh lain siapa? Umar bin Khattab. Siapa yang tidak tahu sejarahnya Umar bin Khattab? Kalau kata Gus Bah, preman pasar di Mekah. Niat awalnya Umar bin Khattab ingin membunuh Nabi Muhammad. Sudah bawa pedang. Ya, dia berprinsip, saya membunuh Nabi Muhammad, lalu saya menyerahkan diri kepada Bani Hashim agar saya dibunuh. Nyawa dibalas dengan nyawa. Jika Muhammad sudah mati, maka kelar orang yang merusak tatanan bangsa Quraisy waktu itu. Tetapi Allah memberikan takdir yang lain. Ketika Umar bin Khattab mau menuju ke rumahnya Nabi Muhammad SAW, dihadang oleh seseorang. Ente mau kemana? Kata orang itu. Umar mengatakan, ini mau membunuh Muhammad yang bikin resek di Mekah ini, yang telah memecah belah persatuan umat di Mekah ini. Lalu orang itu berkata, tunggu dulu bos, ente mau membunuh Muhammad, tapi lihat dulu keluargamu. Adikmu dan adik iparmu itu sudah mengikuti ajarannya Muhammad. Kalau nggak percaya, kamu pulanglah ke rumah adikmu itu. Pulang, adiknya udah dicengkeweng, adik iparnya dipukul semuanya. Lalu menemukan mushaf, ya, selembar mushaf, beberapa mushaf, ternyata isinya adalah surat Toha, dibaca oleh Umar bin Khattab. Lalu Umar bin Khattab masuk Islam. Loh, bayangkan. Lalu ketika kalau nggak salah Nabi Muhammad berdakwah ke Taif, dilempar batu sampai berdarah. Lalu malaikat marah, ya, mohon maaf kalau saya salah ingat ya. Lalu malaikat bilang, gimana Muhammad? Ingin saya lempar batu besar ke penduduk itu. Berani-beraninya kok istilahnya melukai utusan Allah, kekasih Allah. Kata Nabi Muhammad, jangan. Mereka semua itu nanti akan masuk Islam. Ternyata terbukti kan di Arab. Ya. Kalau Anda mengaku spiritual, menjelek-jelekkan bangsa Arab, menjelek-jelekkan budaya Arab, blok goblok. Budaya, semua budaya itu ada yang baik, ada yang enggak. Yang enggak baik jangan diikuti, yang baik ikuti. Ya. Budaya Arab itu ada yang baik, contohnya tidak boleh memutus tali silaturahim. Itu budaya Arab dulu seperti itu. Ada perlindungan kepada kaum zimmi, ada musyawarah dan lain sebagainya. Kalau Anda mengaku spiritual tapi nggak paham tentang budaya Arab pada masa itu, dan kalian mengolok-ngolok budaya Arab, berarti Anda bukan kaum spiritual, tapi hanya akon-akon atau mengaku-ngaku saja. Sudah berapa banyak kalian itu baca bukunya? Ya, oke. Saya lanjut. Tadi jadi maling celuring ya. Lalu kalian juga harus baca buku Atlas Wali Songo. Ya. Halaman 250. Ada apa di halaman 250? Nah, di sini di dalam 200 halaman 250 ada kisah tentang Sunan Kalijaga, ya. Ini, Bos. Halaman 250 itu ini. Ya, saya stabilo warna kuning, ya. Nah, apa Cak tulisan yang telah sampean stabilo warna kuning? Tertulis, ya. Bentar, ini kan tentang sejarah Wali Songo, tentang sejarah Sunan Kalijaga. Lihat ini.
Nah, sejarah Kalijaga, gambarnya kayak wayang gini ya. Sejarah Sunan Kalijaga di bab pendidikan dan pengembangan keilmuan ada tertulis ya. Sunan Kalijaga ini dimulai dengan kisah mengenai masa mudanya yang diliputi kenakalan dengan kegiatan-kegiatan tercela seperti suka berjudi ya, minum minuman keras, mencuri, sampai diusir oleh orang tuanya yang malu dengan kelakuan putranya. Bukan saya yang ngomong, bukan saya yang ngomong, tertulis di dalam buku ini. Lalu apalagi? Namun dengan diusir, dia ini adalah Sunan Kalijaga, tidak menjadi baik, malah semakin nakal dengan menjadi perampok yang membuat kerusuhan di hutan Jatisari dan membuat semua orang ketakutan. Selebihnya kalian baca sendiri di dalam buku ini, Atlas Wali Songo ya. Buku ini mana ini tadi? Kuali. Buku ini kisah masa mudanya Sunan Kalijaga yang nakal, berandal. Di sini juga ada ya, dan di sini lebih ada lagi. Ya, dikatakan di dalam buku Atlas Wali Songo ini Sunan Kalijaga itu masa mudanya suka berjudi, minum minuman keras, mencuri, diusir orang tuanya. Setelah diusir semakin bandel, semakin nakal dan menjadi perampok. Dan dikatakan di kedua buku ini bahwa hasil rampokannya itu diberikan kepada fakir miskin. Umar bin Khattab pun begitu, preman pasar, suka minum minuman keras, suka berkelahi. Tetapi akhirnya justru menjadi sahabat ya, salah satu sahabat yang mulia di sisi Nabi Muhammad SAW, setara dengan Abu Bakar, Ali bin Abi Thalib, dan Utsman bin Affan. Itu bos. Jadi selagi manusia itu masih hidup, jangan menjudge mereka bahwa mereka akan masuk neraka, karena kita nggak tahu masa depan mereka. Jangankan masa depan orang lain, masa depan diri kita sendiri pun kita nggak tahu. Mungkin sekarang kita jadi orang baik, siapa tahu kelak salah pergaulan jadi buruk. Siapa tahu orang yang masa mudanya buruk, setelah bergaul dengan orang baik jadi baik. Pokoknya intinya kita tidak tahu takdir manusia ke depannya. Ya. Itu bos. Lalu apalagi ya, supaya kalian itu mau baca buku ini. Di sini halaman 9 ya. Ada Guru Sunan Kalijaga. Nah, di sini 9, 10. Di sini juga disinggung ada Guru Sunan Kalijaga. Di dalam buku ini pun yang telah saya kutipkan juga ada disinggung tentang guru-guru Sunan Kalijaga yang lebih dari satu ya. Lalu perlu kalian tahu ya, bahwa Sunan Kalijaga itu berdakwah itu selain di tanah Jawa juga sampai ke daerah Patani, Thailand. Ya, Thailand Selatan. Dan tertulis dalam Hikayat Patahi Raden Said atau Sunan Kalijaga dikenal sebagai tabib. Jadi kalian yang sudah pernah ke Patani atau ke Thailand, apakah kalian sudah mengetahui bahwa Sunan Kalijaga itu berdakwah sampai ke Patani atau Thailand bagian selatan dan dikenal sebagai tabib? Menarik bos buku ini bos, menarik banget ini. Kalian harus baca, kalian harus miliki buku ini, kalian cari buku ini. Lalu halaman berapa ya? 22 ada diulas tentang
mantra. Misalnya halaman 22 di sini tertulis mantra hanyalah sarana. Jadi kalau ada yang mengolok-olok mantra, baca doa itu mantra, bos, kalian belum baca buku ini. Jangan menyepelekan mantra ya. Doanya mantra, baca dulu ini bos. Ya. Di sini dikatakan sifat mantra tidak menghancurkan tetapi menolak. Nah, penjelasannya kalian baca sendiri di dalam buku ini, oke? Haus, bos. Lalu di halaman 27 ada diulas tentang doa. Ya. Ngapain berdoa? Kalau orang yang mengaku spiritual ngapain berdoa? Loh, kalau kalian spiritualnya asli, kalau kalian tuh benar-benar orang yang telah mencapai makom spiritual sejati, kalian tuh pasti tidak akan mengolok-ngolok tentang doa. Dan kalian juga pasti akan berdoa. Ya. Doa adalah permohonan. Ya. Doa tidak dimaksudkan untuk melanggar hukum yang bekerja di alam semesta. Misalnya, minta doa agar tidak merasa lapar, tidak mengalami kematian, dan sejenisnya. Lalu di sini dikatakan, doa yang tidak terkabul karena hanya refleksi dari tuntunan raga semata. Ya. Bagaimana agar doa itu makbul, dan bagaimana doa itu kok tidak makbul, kalian baca sendiri dalam buku ini. Tuh bos. Oke. Lalu ada apa lagi cak buku itu? Lalu ada tujuan doa. Di sini diulas tentang tujuan doa. Ya. Ada tertulis bahwa tujuan utama doa bukan untuk menghancurkan atau memusnahkan makhluk hidup lainnya, melainkan untuk menjaga keharmonisan alam. Ini menjawab pertanyaan orang-orang ateis atau orang-orang yang benci pada agama, atau orang-orang yang nggak paham agama tapi berdebat tentang agama. Contoh, loh, orang Yahudi Israel Tuhannya siapa? Juga Allah atau Yahweh. Orang Islam Tuhannya siapa? Allah juga. Orang Islam berdoa untuk menghancurkan ini. Orang Yahudi berdoa untuk menghancurkan orang Islam. Contohnya di perang Israel. Tapi menurut Ahmad Khojim, ya, doa itu tujuan utamanya bukan untuk menghancurkan atau memusnahkan makhluk hidup, melainkan untuk menjaga keharmonisan alam. Penjelasan lengkapnya gimana, Cak? Ya kalian baca sendiri dalam buku ini. Ya. Dan menurut keterangan di sini juga tertulis, menurut keterangan Dr. Larry Dossey, beliau adalah dokter yang berkaliber internasional dari Amerika Serikat. Menurutnya, doa adalah salah satu dari sekian banyak upaya non-lokal yang mempunyai efek penyembuhan. Ya. Jadi menurut dokter dari Amerika Serikat ini, doa itu mempunyai efek penyembuhan. Jadi kalian kalau membaca hadis Nabi, bagaimana Nabi itu mengajarkan kepada umatnya, jika ini sakit, ada sebuah hadis yang mengatakan taruhlah tanganmu di dalam yang sakit, orang yang sakit, lalu bacalah surat ini, surat ini, surat ini. Dokter loh ini. Dokter yang berkaliber internasional dari Amerika Serikat, yang kalian agung-agungkan dengan budaya baratnya, dengan budaya ilmiahnya. Lalu kalian mengolok-olok budaya Arab yang mundur, ndasmu kui. Kalian nggak baca sejarah, bos. Bagaimana umat Islam dulu, budaya Arabnya dengan Ibnu Sina. Loh, Ibnu Sina bukan orang Arab, tapi orang Persia, orang Iran. Loh iya, pemerintahnya siapa nanti? Ibnu Abbas. Lalu siapa lagi itu? Bani Umayyah.
Bani Abbas atau siapa itu, kan banyak sekali tuh pada zaman kemasannya yang begitu mencintai ilmu. Kok dibilang mundur? Mundur ndasmu wi. Loh sekarang mundur ya wis ben karep-karepe Gusti Allah. Ya Allah bikin Islam mundur ya wis, tinggal kalian itu mau tunduk enggak sama ketetapan Allah. Kok malah ngelok-ngelok ke ngaku nih spiritual iso emang ngelok-ngelok tok. Belajarmu sok kondi. Ya. Lalu ada apa lagi cak buku itu? Lalu tujuan doa tadi sudah, ya kan? Nah, doa diajarkan kepada kita sebagai psikoterapi. Ya, kalian bisa baca di halaman 55. Di halaman 55 ini ada tertulis doa diajarkan kepada kita sebagai psikoterapi. Ya. Dan juga tertulis pil atau obat tidak akan manjur bila tidak disertai dengan keyakinan positif dari orang yang menelan pil itu. Jadi doa itu ada manfaatnya, Pak D, Bude, Pak Li, Bule, Mas Bos, Mas Bro, Mbak Sis. Ya. Dan masih banyak lagi yang lainnya. Dan ada yang menarik lagi, halaman 34 misalnya. 34 ada tertulis ya. Nah, ini agak sensitif, tapi tidak apa-apa. Obat bagaimanapun baiknya adalah racun. Karena itu, orang yang meminum obat lebih dari takarannya atau lebih dari dosisnya akan amsyong alias mati. Penjelasannya gimana? Baca sendiri dalam buku ini. Lalu di halaman 75 ya, orang Nusantara ini sakti-sakti. Tapi kenapa kok bisa dijajah oleh bangsa lain? Nah, halaman 75. Ya. Ya. Kita kan sering mendengar cerita dari mbah-mbah kita mungkin bahwa orang-orang Jawa itu orangnya sakti-sakti. Misalnya nih, Sunan Giri punya pusaka namanya pusaka Kolomunyeng, ya. Tapi kenapa Cak? Orang-orang Jawa dulu itu, orang-orang Nusantara itu kalau memang sakti, tapi kok bisa dijajah? Karena penjajah punya kesaktian lain, tetapi bukan kesaktian yang membangkitkan tenaga gaib atau mengambil dari alam semesta. Kesaktian penjajah waktu itu apa? Adu domba, bos. Sakti-sakti mulai kue diadu domba, hawa nafsumu keluar, tetap kalah. Kalau kalian mau baca sejarah, orang Belanda nyampe sini, orang Portugis nyampe sini, ya, itu jumlahnya berapa? Sedikit, bos. Tapi bisa menguasai para raja-raja Jawa. Tuh. Lalu di halaman 80 kalian akan dijelaskan apa itu wasilah, ya. Apa itu wasilah? Nah, di sini kan apa yang dimaksud dengan wasilah, ya. Wasilah adalah dalam tanda petik akses jalan untuk bisa masuk ke suatu tempat. Penjelasannya gimana, Cak? Penjelasan panjangnya ada di dalam buku ini. Kalian baca sendiri. Lalu di halaman 105 ada tentang hakikat haji. Nah, di sini ada tertulis haji bagi umat Islam sebenarnya merupakan cara untuk titik-titik. Titik-titiknya apa? Kalian baca sendiri buku ini. Gitu loh, bos. Di sini ada dijelaskan tentang haji. Nggak hanya haji sih, banyak di sini. Lalu apalagi? Lalu di halaman misalnya di halaman 210 ada dijelaskan
tentang meditasi. Ya. Di sini ada tertulis. Lalu, apa yang disebut meditasi? Penjelasannya ada di sini, Bos. Kalau saya jelaskan ya nggak boleh lah. Kalian harus baca sendiri dalam buku ini. Jadi apa itu meditasi? Apakah sesuai dengan yang ada di dalam pikiran Anda yang mengaku spiritual, tapi nggak pernah belajar, nggak pernah baca buku, nggak pernah berguru pun hanya satu? Kalian baca dulu buku ini. Oke? Lalu, nah ini ada yang menarik ya, halaman 238 sampai 240. Ya. 238 sampai 240 ya. Biasa kita dengar tentang amar ma'ruf nahi mungkar. Coba kalian pikir. Menurut Ahmad Khojim ya, beliau menulis di dalam buku ini ada 5 landasan untuk amar ma'ruf nahi mungkar. Ya, landasan 5 landasan itu adalah prasaja, prayoga, pranata, prasetya, dan prayitna. 5 landasan untuk amar ma'ruf nahi mungkar adalah prasaja, prayoga, pranata, prasetya, prayitna. Apa itu Cak artinya? Baca sendiri dalam buku ini. Lalu setelah dijelaskan apa itu prasaja, prayoga, pranata, prasetya, dan prayitna, lalu Ahmad Khojim menuliskan kelima landasan itu bisa dijalankan bila kita melatih diri. Melatih diri melalui apa, Cak? Ahmad Khojim menuliskan melalui olahraga, olah pikir, dan olah rasa. Olah pikir, Bos. Ngopi, ngolah pikir. Mana ini? Nah, ini. Ngopi, ngolah pikir. Ngaji, ngatur jiwa. Topinya sama. Jadi, landasan amar ma'ruf nahi mungkar ada 5. Terus 5 landasan ini bisa dijalankan bila kita melatih diri melalui olahraga, olah rasa, dan olah pikir. Nanti kalian dijelaskan untuk apa olahraga, untuk apa olah pikir, dan untuk apa olah rasa. Bisa kalian baca sendiri dalam buku ini. Lalu di halaman 245 ada memahami hakikat. Nah, nggak percaya sampean. Ini loh, Bos. Memahami hakikat. Ya. Nanti kalian dijelaskan tentang apa itu hakikat-hakikat ya di sini ya. Dan seterusnya kalian bisa baca sendiri di dalam buku ini. Oke? Jadi banyak 377. 300 berapa tadi? 377 dan lihat ini. Daftar pustakanya aja ada berapa lembar? Lihat. 1 2 3 4. Daftar pustakanya 4 lembar loh, Bos. Jadi nggak main-main di dalam menyusun buku ini. Ya. Jadi kalian dapatkan buku ini, kalian beli buku ini, lalu kalian baca buku ini dari halaman awal hingga halaman akhir. Insya Allah buku ini akan bermanfaat buat kalian. Masalah kalian nanti tidak sependapat dengan beberapa isi buku ini, ya itu hak kalian. Seperti saya yang tidak sependapat mengenai reinkarnasi. Meskipun dulu saya sependapat, tapi setelah saya membaca kitab karya Ibnu Sina yang sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, dan beliau atau Ibnu Sina mengatakan bahwa reinkarnasi itu nggak ada, saya taklid. Sebagai orang awam saya taklid kepada Ibnu Sina. Tetapi saya tetap menghormati Bapak Ahmad Khojim. Beliau ini pun orang yang berilmu menurut saya. Ya, Ahmad Khojim ini orang berilmu. Beliau menulis banyak sekali buku dan saya memiliki beberapa buku karya Bapak Ahmad Khojim ya. Jadi kalian dapatkan buku ini, Bos. Kalian baca buku ini ya. Dari halaman awal hingga halaman akhir untuk melengkapi buku tentang Sunan Kalijaga, Atlas Wali Songo, sejarah Wali Songo ini, dan juga sejarah Syekh Subakir. Oke. Mohon maaf jika ada kata-kata saya yang kasar.
Kalau ada kata-kata saya kayak apa? Kata-kata saya yang kasar itu berasal dari setan, setan. Karena saya orang awam, nggak pandai ngomong, bukan orang alim. Jadi dapatkan bukunya, kalian baca sampai habis, mulai halaman awal dan halaman akhir, dan nikmati lautan ilmu di dalam buku tersebut. Oke? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.